Hai, halo teman-teman remaja, bagaimana kabarnya? Sehat semua semoga ya. Pagi ini kita libur sekolah, tapi kita bisa tetap belajar sambil bergembira bersama untuk lebih memahami firman Tuhan dalam kegiatan Peer at Home Santo Gabriel Pulau Gebang. Kita bertemu di minggu ke-21, tanggal 22 Agustus tahun 2021. Apa ya tema bahasan kita hari ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berhimpun di sini rindu akan pengajaran-Mu. Bimbing kami dalam kegiatan Bina Iman ini. Terangi dengan Roh Kudus-Mu agar iman kami semakin diteguhkan dan sukacita kami semakin penuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kalian tentunya sudah siap dengan kitab suci kalian masing-masing. Mari kita buka di Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Kita baca bersama-sama ya. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, kita sudah membaca firman Tuhan untuk hari ini. Teman-teman masih ingat nggak? Beberapa minggu lalu kita juga pernah membahas tentang Yesus Sang Roti Hidup. Bacaan kita hari ini adalah kelanjutan dari kisah tersebut. Mari kita ingat kembali. Yesus adalah roti hidup. Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan kekal. Yesus bersabda, hanya orang yang memperoleh karunia Bapa yang bisa sampai kepadanya. Wah, kakak jadi ingat, Yesus juga pernah mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu." Nah, teman-teman, kita bisa bersyukur sekarang. Kita boleh mengenal Yesus, Sang Utusan Bapa yang kudus dari Allah. Kita punya kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal. Asalkan kita tetap mau tinggal di dalam Yesus, mau memahami sabdanya untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan kemudian melakukannya. Teman-teman, ada banyak sabda yang disampaikan oleh Yesus. Beberapa ada yang bisa kita lakukan dengan mudah, tapi tidak jarang juga ada sabda yang untuk melakukannya kita mesti mikir-mikir. Yuk mari kita coba ingat beberapa di antaranya.
tentang firman untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali kita harus mengampuninya? Sekali? 2 kali? Cukupkah? Tidak ya. Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan 70 kali 7 kali. Banyak sekali tuh. Yang artinya kita harus memaafkan tidak terbatas. Wah, sepertinya gak gampang tuh. Atau ada juga sabda yang lain yang mengatakan, cintailah musuh-musuhmu. Nah, bagaimana tuh? Apakah kalian pernah punya pengalaman berhadapan dengan teman yang suka ngeselin, atau yang bertentangan, atau yang tidak sepaham dengan pemikiran kalian? Apakah tetap mengasihi mereka itu mudah untuk dilakukan? Ya, di sabda yang lain Yesus juga meminta kita untuk mau peduli kepada orang lain yang tidak terperhatikan atau terpinggirkan. Misalnya, teman yang kesepian, orang yang butuh bantuan, orang tua, atau orang yang sedang sakit. Kadang kita berpikir begini, tugas atau kegiatan kita sendiri saja sudah banyak sekali. Mana sempat memperhatikan orang lain? Mungkin begitu ya. Dan masih banyak sabda lain lagi yang kalian bisa cari dan tambahkan sendiri. Nah, pikiran untuk melakukan hal yang lebih gampang, yang bertentangan dengan ajaran Yesus, itu seringkali menggoda kita loh. Kakak berikan contoh ya. Nah, ini kira-kira mana yang akan kalian pilih? Ketika ada PH atau ulangan online, apakah aku akan jujur mengerjakannya? Atau lihat catatan saja deh, karena toh Pak Guru, Bu Guru nggak tahu, kan nggak kelihatan. Nah, atau saat ibu sedang menyiapkan masakan, tapi kebetulan menunya tidak cocok. Akankah aku tetap bersyukur, atau aku akan ngomel pada ibu lalu tidak memakan masakannya? Contoh yang lain, kalau ada teman yang mengembalikan catatan yang kita pinjamkan, tapi ternyata waktu kembali catatannya itu penuh coretan. Nah, apakah aku mau tetap memaafkannya? Di rumah, misalnya saja orang tua kalian minta tolong untuk beresin rumah. Apakah dengan senang hati kalian akan membantu, atau pura-pura sibuk dan lalu malah main sendiri? Teman-teman, mungkin kalian bingung ya untuk memilih. Sebenarnya kalian tahu kalau harus ikut ajaran Yesus, yaitu memilih yang baik atau yang benar. Tapi kadang memang godaan untuk tidak mengikutinya pun juga begitu kuat. Kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini waktunya untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita punya panduan untuk bisa membuat pilihan yang benar. Apa itu? Ya, betul, kita punya kitab suci. Kitab suci berisi sabda Tuhan sendiri. Dan kita tahu kalau sabda Tuhan adalah sabda hidup yang kekal. Tuhan berbicara kepada kita melalui sabda-sabdanya sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kadang dia menegur, kadang ia menghibur, tidak jarang juga ia memberi tuntunan, meneguhkan, dan menguatkan. Jadi, teman-teman gak usah ragu-ragu ya untuk menemui Tuhan. Dengan berdoa atau membaca kitab suci, kita akan mendapatkan tuntunan untuk memilih dan melangkah sesuai kehendak Tuhan. Jadi, mari teman-teman mulai sekarang kita tetap bertahan. Terlebih ketika godaan-godaan itu datang dan mengganggu pikiran kita. Mari kita terus setia mengikuti Yesus dan ajarannya. Lihatlah, Yesus sudah mengulurkan tangannya. Mari kita sambut. Kita ikuti sabdanya dan melakukannya. Karena kita tahu dan percaya bahwa di dalam Yesus kita akan memperoleh kehidupan kekal. Amin. Amin.
Wah, bagus sekali lagunya ya. Semoga lagu ini menjadi pengingat buat kita. Apapun keadaan yang sedang dihadapi teman-teman, Tuhan mau menemui kita. Ia mau berbicara melalui sabdanya. Dia selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Yuk, sekarang kita membangun niat di dalam diri kita untuk minggu ini. Mari semakin rajin membaca kitab suci supaya kita lebih paham ajaran Yesus. Dan mari kita berdoa mohon kehendak yang kuat agar kita tetap setia mengikuti Yesus dan melakukan ajarannya. Ya, itu kira-kira PR kita minggu ini. Semoga kita dimampukan untuk melakukannya. Baik, materi kita hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk Yesus Putramu. Dialah jaminan keselamatan kami. Tuntun kami untuk setia mengikutinya. Kuatkan kami dalam setiap godaan, agar selalu memilih yang benar seperti diajarkan oleh Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman remaja semua, waktunya sekarang untuk dada-dada dengan kalian. Terus setia mengikuti Yesus dan lakukan ajaran dan kehendaknya. Oh ya, kakak terus ingatkan ke kalian, tetap jaga kesehatan, selalu bergembira supaya imun tubuh kita naik. Sampai ketemu lagi di Beer at Home minggu depan ya. Tuhan memberkati. Dadah.